Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beta Rapita Silalahi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rindi Dwi Atika Sitorus, kelas 7H PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Materi Negara-Negara di ASEAN Kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Pertama, latar belakang. Model pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih aktif, lebih giat, serta semangat dalam mengikuti pembelajaran dalam kelas. Penggunaan model pembelajaran ini dapat membuat peserta didik lebih cenderung akan lebih semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang membuat mereka termotivasi dalam belajar. Sehingga peserta didik yang memiliki motivasi untuk belajar cenderung mereka memiliki prestasi belajar yang semakin meningkat. Namun faktanya, masih banyak ditemukan seorang guru dalam penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dan itu saja yang dilakukan setiap hari pertemuan dapat membuat siswa jenuh dan malas untuk mengikuti pembelajaran, dan pembelajaran yang dilakukan menjadi monoton tanpa ada penggunaan model pembelajaran yang membuat peserta didik tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran, dan peserta didik juga tidak memiliki semangat belajar yang baik dan tidak termotivasi serta belajar saat pembelajaran berlangsung, sehingga dapat terpengaruh menurunnya prestasi belajar peserta didik yang membuat nilai mereka jelek. Agar pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran diharapkan sebagai calon pendidik, kita harus membuat dan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, sebaiknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, calon pendidik harus melakukan persiapan dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran sehingga dapat melakukan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Selain itu, pendidik juga dapat mengaplikasikan model pembelajaran dan strategi pembelajaran serta mempersiapkan media pembelajaran yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung agar tujuan pembelajaran tercapai dan terlaksana dengan baik. Maka dari itu, akan lebih semangat mengikuti pembelajaran jika pembelajaran yang dilakukan tidak membosankan dan monoton. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan metode pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik yang membuat prestasi belajar menurun. Batasan masalah, kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Rumusan masalah, apakah terdapat model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN kelas 4 SD Negeri 10 1966. Manfaat penelitian. Secara umum, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Namun, secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi A. Sebagai penambah wawasan bagi guru dalam menggunakan model pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang B. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam penggunaan model pembelajaran yang bervariasi.
Yang C. Sebagai bahan masukan bagi orang tua siswa untuk memperhatikan anak-anaknya dalam kegiatan belajar di rumah agar mendapat prestasi yang lebih membaik. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan sikap kritis, optimis, dan percaya diri dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasil yang diperoleh benar-benar mutlak dari hasil kerja pribadi nyata secara sadar. Kajian pustaka, pengertian modal pembelajaran. Menurut Nana Sujana tahun 2005, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, modal pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Menurut Salamun tahun 2009, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, arti model pembelajaran menurut Salamun adalah sebuah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Menurut Ahmadi 1997, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, pengertian model pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Dari ketiga referensi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru untuk melakukan interaksi kepada siswa dalam pembelajaran saat dilakukannya proses belajar mengajar. Peran guru dalam penerapan model pembelajaran. Guru sebagai perancang pembelajaran harus mampu merancang seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran merupakan desain pembelajaran yang akan dilaksanakan guru di dalam kelas. Dengan melihat beberapa ciri khusus dan karakteristik model pembelajaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengajar, guru harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Jadi, intinya, menentukan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu modal untuk sukses dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran penemuan atau discovery learning. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan sebelumnya belum diketahui itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan. Seleksi bahan, problema atau tugas-tugas, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan, membantu siswa dengan informasi atau data ya jika diperlukan oleh siswa, memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Pertama, kelebihannya mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, B, siswa dapat berpikir lebih luas dan lebih mandiri. Yang C, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa melalui penemuan yang dilakukannya. D, meningkatkan hubungan timbal balik antara siswa dengan guru. Kekurangannya, yang pertama, A, model ini hanya cocok untuk kelas yang kecil. Yang B, siswa harus mempersiapkan mental dalam proses belajar. C, siswa lebih memperdulikan penemuannya ketimbang memperhatikan keterampilan dan sikap. Yang D, tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Menurut Sardiman, 1198, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dalam kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
Menurut Lincoln tahun 2003, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, definisi motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sebagai tujuan yang dikehendaki tercapai. Menurut Haji Mulyadi 1991, sebagaimana dikutip dalam artikelnya, pengertian motivasi belajar adalah membangkitkan dan mengarahkan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan. Cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, tidak pelit akan pujian, membentuk kebiasaan belajar yang baik, ciptakan persaingan atau kompetisi, menulis nama siswa dan di papan tulis. Gunakan media belajar yang baik dan sesuai. Menjelaskan tujuan belajar, memberikan poin kelompok, memberikan ulangan atau ujian secara berkala. Menumbuhkan kesadaran siswa, memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar. Baik, selanjutnya, jenis-jenis motivasi belajar. 1. Motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi diri, keinginan diterima oleh orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu, seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian, orang mau melakukan sesuatu. Tirbani 1992-120. Kerangka berpikir. Dengan menggunakan model discovery, pembelajaran tidak monoton dan tidak jenuh. Memperhatikan materi pelajaran, bahkan anak akan lebih termotivasi pada pembelajaran yang disampaikan. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tepat akan lebih cepat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa secara keseluruhan. Yang kedua, perlu ditetapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan pada setiap penyampaian materi pembelajaran karena hal ini akan membuat anak tertarik dan lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan prestasi belajar. Yang ketiga, penggunaan media dan alat peraga akan menjadikan kelas lebih ceria dan setiap anak akan rasa senang belajar sehingga tidak akan ada yang mengantuk dan bermain-main pada temannya. Selanjutnya, hipotesis deskriptif. Terdapat pengaruh-pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN di kelas 4 SD Negeri 10-1966 Petangguhan. Metode penelitian dan desain penelitian. A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Yang B. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain Weinberg process test yang dapat dilihat pada yang pertama, pretest, yang kedua perlakuan, yang ketiga post-test. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020. Semester genap, tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, tempat penelitian. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10-1966 Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 10-1966 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 2 kelas pagi dan siang, masing-masing berjumlah 32 siswa, dengan jumlah siswa keseluruhan kelas 4 SD Negeri 10-1966 Petangguhan adalah 64 siswa. Sampel penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 10-1966 yang terdiri dari kelas 4 pagi berjumlah 16 siswa dan kelas 4 siang yang berjumlah 16 siswa. Jumlah tersebut diperoleh dari teknik pengambilan sampel, yaitu sampel random sampling, dengan persentase pengambilannya sebesar 50% untuk setiap kelas. Dengan demikian, kelas 4A SD Negeri 10-1966 yang berjumlah 32 siswa diambil sebanyak 50%, diperoleh 16 siswa. Dengan demikian,
hanya dengan kelas 4 SD Negeri 10 1966 dengan cara yang sama pula diperoleh sampel adalah berjumlah 16 siswa. Variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah motivasi belajar, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah model pembelajaran. Indikator penelitiannya, indikator penelitian ini adalah cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pengaruh model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik di kelas 4. Instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian ini adalah kuesioner pada model discovery learning. Kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari sumber data yang telah ditentukan di atas dilakukan dalam teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan secara dekat mengenal objektif penelitian. Yang kedua, angket atau kuesioner, yaitu membuat sejumlah pertanyaan dalam lembar ke angket. Kemudian dibagikan ke 32 orang siswa dan dari siswa kelas 4 pagi dan kelas 4 siang dan yang ditetapkan sebagai sampel penelitian untuk dijawab sesuai dengan pedoman pengisian angket yang telah dimuat dalam lembar angket. Yang ketiga, wawancara atau interview adalah pengambilan data-data mengenai segala sesuatu yang mengenai sekolah dan juga profil sekolah untuk memperoleh data dan informasi responden secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dan responden di SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data atau menganalisis data, antara lain: 1. Verifikasi kelengkapan data yang terkumpul. Yang kedua, mentabulasi data yang meliputi menghitung skor dan hasil variabel model pembelajaran discovery learning, menyusun hasil data berdasarkan urutan skor paling rendah sampai paling tinggi untuk mempermudah pengklarifikasiannya dalam pengelolaan. Yang ketiga, mengolah data dengan uji statistik, yaitu analisis penafsiran data dari pengujian hipotesis yang ada dan pada akhirnya dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti, akan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi negara-negara di ASEAN kelas 4 SD Negeri 10 1966 Petangguhan. Sarannya, beberapa saran yang dapat disampaikan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi siswa, hendaknya dapat lebih kritis dan percaya diri dalam menemukan dan memecahkan masalah negara-negara ASEAN. Yang kedua, bagi guru, sebaiknya menggunakan model discovery learning dalam proses pembelajaran sehingga dapat mudah membimbing siswa dan menemukan negara-negara ASEAN. Yang keempat, bagi sekolah, harus lebih fokus pada kualitas pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan peneliti. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi seminar proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.